Yang kedua, yang perlu sering diingat, yang perlu sering diingat dari suatu kematian ini apa? La tadri bi ayyi ardi tamut, tidak ada yang mengetahui. La ya'rif, la ya'lam, tidak ada yang ngerti, enggak ada yang tahu dengan pasti kapan dia akan mengalami kematian itu. Pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah, enggak ada yang tahu. Yang kedua, tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mengalami kematian. Di rumahkah? Di dalam kamarkah? Di kamar tidurkah? Di kamar mandikah? Di jalan rayakah? Di luar kotakah? Di udarakah? Di laut kan tidak ada yang tahu dengan pasti. Tidak ada yang tahu dengan pasti kapan kita akan mengalami kematian, di mana kita akan mengalami kematian. Dan peristiwa-peristiwa itu sudah sering kita lihat. Teman kita pamit ke rumah ponakannya, istrinya ikut, gak boleh, gak usah, wong aku nanti gak lama-lama tinggal di sana. Begitu pulang sudah berubah menjadi jenazah. Berapa banyak kisah seperti ini. Jadi kepergiannya ini justru mengantarkan pada kematian. Gak ada yang tahu, Pak. Gak ada yang ngerti di bumi mana dia akan mengalami kematian. Yang ketiga, kematian macam apa yang akan Allah tampilkan padanya. Ini yang dimaksud tidak tahu tadi loh. Gak tahu waktunya, gak tahu tempatnya, gak tahu jenis kematian apa yang akan Allah berikan kepadanya. Apa dia nanti mati itu tanpa sakit? Apa dia nanti mati itu sakit dulu? Atau ketika dia mati nanti terbakar? Atau tertabrak kereta api? Atau terlindas rel di dalam kereta api? Atau tertabrak truk? Atau dibunuh orang? Bahkan na'udzubillah min syarri dzalik, dibunuh pasangannya sendiri, atau dibunuh anak yang dikandungnya. Ada yang tahu kematian macam apa yang akan Allah berikan? Sementara kita tiap kali mendengar teman kita meninggal, pertanyaan yang muncul yang pertama apa? Sakit apa? Mati nggak harus sakit, tapi pertanyaan itu selalu kita utarakan, selalu kita sampaikan. Begitu mendengar kerabat kita meninggal, begitu mendengar teman kita meninggal, begitu mendengar sahabat kita meninggal, sakit apa? Itu pertanyaan pertama. Maka camkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali bertutur, al-maut la yahtasu bimaridhihi, la yahtasu bi umurihi. Kematian itu bukan karena sakitnya. Kematian itu bukan karena sakit. Sakit itu belum tentu menjadi penyebab utama orang mati. Di tempat kami, dekat pondok yang kami bina, di sekolah yang kami dirikan, itu ada kasus, Pak. Jadi ada nenek-nenek usia 70 tahun, ya. Ini yang wakaf tanah masjid dan tanahnya yang kita beli untuk jadi panti dulu. Jadi usia nenek ini 70 tahun, beliau mengalami dua hal yang sangat tidak disukai orang. Satu, lumpuh. Tangannya saja yang bergerak, badannya mboten saged dipakai bangun, mboten kuat sudah. Hanya tangannya saja yang bergerak itu. Yang kedua, pikun. Nggih, lumpuh, pikun. Nauzubillah, nauzubillah. Beliau kalau keluar kotoran itu dipakai keramas, Pak. Itu tiap hari
Dan sakit seperti itu sekitar 1 tahun dia mengalami sakit seperti ini. Kalau bapak ibu diuji Allah dengan orang tua, mungkin nenek, kita ngeramut nenek usia segitu, kondisinya seperti dalam usia setahun, kira-kira doa yang dipanjatkan apa? Enggak, aku cuma ingin tahu aja. Kira-kira donga sing diwaca napa? Ada 2 pilihan. Ada 2 opsi. Ibu, bapak pilih mana kira-kira? Opsi pertama, ya Allah, panjangkan nenek saya ini. Ini sudah 1 tahun saya merawat, panjangkan supaya amal saya semakin banyak, amal soleh merawat nenek ini. Atau yang kedua, ya Allah, nek empun waktu nih, monggo. Pun, kira-kira doa yang mana yang kita pilih ini? Doa sing pundi Pak? Nomor 1 apa nomor kali? Cari kepingin oleh pahala sing akeh. Nah, ini kesempatan emas itu. Makanya doa zikir pagi petang jangan ditinggal. Doa zikir pagi petang jangan ditinggal. Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari males, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya masa tua. Nopo buruknya masa tua niku? Ada 3 kemungkinan. 1, hilangnya semua tenaga kita, lumpuh, itu tersiksa. Jenengan dengan saya belum tentu siap diuji kados ngoten, Pak. Semuanya harus dilayani. Iku durung mesti sing nglayani ku sabar. Nek sing nglayani sabar, insya Allah kita lebih ringan. Tapi nek sing nglayani gak sabar, itu siksaan yang double. Kita sudah tersiksa, ditambah lagi dengan caci makian orang yang merawat kita, lebih tersiksa lagi. Kalau sehat kan enak, nek kon gak ngeladeni, wis gak usah, tak masak dewe, tak gawe wedang dewe. Ini gak bisa. Siapa yang ingin hidup seperti ini? Monggo daftar. Tidak ada. Tapi ada nggak orang mengalami berlindung kepada Allah? Makanya waktu nom-noman niku ojo kakean pola. Nanti dihukum di masa tuamu beret jenengan. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Tidak menutup kemungkinan. Walaupun kita sekarang kita periksakan tidak ada penyakit sama sekali. Allah membuat kita lumpuh mendadak tanpa sebab, itu mampu bagi Allah. Itu dieling-eling. Ini yang sering kita lupakan itu. Mengandalkan olahraga, mengandalkan apa jenenge? Makan yang terjaga. Kemarin pemain sepak bola baru main di lapangan langsung mati itu. Tanpa sakit. Masya Allah. Itu doa kepada Allah. Ya. Kemungkinan yang kedua, buruknya masa tua, itu adalah hilangnya ingatan. Pikun, Pak. Itu berat, ujian kepikunan itu berat. Dimana kita sudah seperti anak kecil lagi. Ngeramut arek cilik, podo-podo gak ilingi, podo-podo gak duwe akale, Pak. Nek ngeramut ambek bayi, iku enak. Kotorannya tidak terlalu menjijikkan, tapi harus gede-gede gini kita menjijikkan. Bayangkan coba, semuanya dilayani, semuanya dicukupi, tidak bisa dia sendirian, hilang ingatan. Pipi sanggon-gon, enak-enak pelaku, jalan-jalan sampai berak. Nauzubillah. Ya, kapan hari di masjid kami itu ada ibu-ibu mengantarkan bapaknya, bapak epekun Jumatan. Budal liwat kidul, mulai liwat lor. Akhirnya tutup stasiun Sidoarjo nggon. Sing wedok niki anak ini ngenteni ning kidul, kok gak metu-metu, bapak wis metu tutup stasiun. Astagfirullah. Lho kados ngoten niku lho. Nek wis ilang ingatan, Pak, hilang ingatan kita ini jadi buah omongan di anak-anak kita itu. Dan itu belum tentu ridho mereka merawat kita ini. Belum tentu ikhlas merawat kita ini. Kadang-kadang anak-anak kita seneng mantu yang gak sepakat. Loh, percatos mboten?
Saya ngomong begini karena fakta. Kita temukan di banyak fakta itu. Ada salah seorang ibu itu minta ditaruh di panti jompo. Minta ditaruh di panti jompo. Kenapa? Anaknya itu laki-laki, tiap hari mau melayani ibunya, selalu dicaci maki istrinya di depan ibunya. Akhirnya ibu ini mboten tega. Ini loh hebatnya orang tua itu. Akhirnya dia katakan pada anaknya, nak, aku nggak tega nih kamu tiap hari melayani ibu, terus dicaci maki, kamu tengkar tiap hari sama istrimu, dimarah-marahi, diucapkan yang nggak karu-karuan. Ibu iki gak kuat ngrungokno omongan begitu. Wis gini aja, kamu biar keluargamu anteng, kamu nggak dimarahi istrimu, nggak dicela, nggak diucat istrimu. Ibu titipkan di panti jompo saja. Ibu titipkan di panti jompo saja. Nanti tiap minggu tolong kamu kunjungi ibu di sana. Jadi dia ditaruh di panti jompo atas permintaan ibunya sendiri. Ngelihat anaknya tengkar tiap hari dengan istrinya gara-gara merawat dirinya ini. Coba bayangkan, ini buruknya masa tua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, buruknya masa tua adalah ditelantarkan oleh anak-anaknya. Jadi orang-orang yang di panti jompo itu bukan orang yang nggak punya keluarga. Di panti jompo itu bukan orang-orang yang nggak punya keturunan, punya keluarga dan anak-anak yang tidak sanggup merawat orang tuanya. Nah, kula mbek sampean jangan merasa aman dengan perubahan-perubahan karakter anak kita itu. Sampun. Baik, kita lanjutkan. Jadi poin yang kedua yang sering kita ingat dari kematian adalah apa? Tidak ada yang tahu dengan pasti di kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, dan kematian dalam bentuk apa yang akan Allah berikan kepadanya. Dibuka surat 31 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ya. Tidak ada yang tahu kapan dia mati, di bumi mana dia akan mati, kematian macam apa yang akan Allah berikan kepadanya. Jenengan lihat, jenengan saksikan bagaimana Allah mewafatkan hamba-hambanya ini, bagaimana Allah mencabut nyawa hamba-hambanya, bermacam-macam yang mereka tidak pernah duga-duga sebelumnya. Bahkan kematian itu bisa terjadi, kematian bisa terjadi di waktu, di tempat yang tidak pernah diduga-duga. Contoh, meninggal saat rekreasi. Ada meninggal saat rekreasi di tempat wisata. Orang kerekreasi dalam rangka mencari apa? Kesenangan. Orang ke tempat wisata dalam rangka apa? Mencari hiburan. Dirubah oleh Allah senyuman, kebahagiaan, kesenangan dirubah oleh Allah menjadi jeritan-jeritan yang memilukan, menjadikan teriakan-teriakan yang mengerikan. Itu bagi Allah mudah dan sudah ada yang mengalaminya. Beberapa bulan yang lalu setelah Idul Fitri, 2 hari setelah Idul Fitri, ya, dunia medsos kita diramaikan dengan berita satu keluarga terdiri dari 7 orang mengalami bencana ketika akan melakukan rekreasi.
Orang kalau berangkat rekreasi gambarannya apa? Senang, gitu, selfie-selfian, makan cemilan, guyon-guyonan. Perhatikan Pak, satu mobil 7 orang ini loh, satu mobil 7 orang. Begitu dia senang-senang menggambarkan dan tempat yang dituju sudah sangat dekat. Beberapa saat sudah nyampe. Beberapa saat sudah bisa dibayangkan untuk menyalurkan hobinya. Ada yang mandi di kolam renang, ada yang main ayunan, ada yang main celurutan, ada yang macam-macam orang mencari kesenangan itu. Begitu sudah akan nyampe, cerita berubah. 1 menit akan datang, akan berubah menjadi jeritan. Sadar? 1 menit yang akan datang berubah menjadi jeritan-jeritan yang mengerikan. Sadar? 7 orang nggak ada yang sadar. 7 orang nggak ada yang mengira. 7 orang nggak ada yang membayangkan. Di depan 1 meter di depan, 10 meter di depan ada kematian yang menjemput mereka semua. Nggak ada yang ngerti. Kok bisa ya? Pas terjadi longsor direkam. Sing ngerekam iku asline gak ngerekam longsore. Anjene wong jalan-jalan iku senengane ngerekam. Nggih mboten? Apa maneh wong desa-desa kaya ngene iki. Ana wong dodol opo direkam. Ban meledos direkam. Mobil macet direkam. Makanya kula sampe gregetan ngentut tok iku sing gak direkam. Apa itu direkam? Betul apa enggak? Saya punya grup jamaah haji. Melaku esok direkam, di-share ning grup. Jalan-jalan guys. Kan sing nyauti WA maning ngoten iki. Turu ta guys, ngono Pak. Nggih mboten? Modelin desa-desa ngene lah yang ngono kuwi. Jalan-jalan guys, esok guys ngoten. Kalau sing nyauti WA maneh, turu ta guys. Nah, diarani turu gak gelem tangi kabeh sawautan masakane difoto nggih ta? Umbah-umbah difoto. Blonjo difoto. Ndelok ketok desone. Insyaallah, ini manusia kita ini. Nggak ngerti. 5 menit akan datang, kita semua mati nggak ngerti. Tidakkah cukup ini menjadi pelajaran? Makanya sering kita ngomong, loh sakit apa? Loh wingi lo ketemu aku, tadi pagi lo ketemu aku, kemarin lo sama saya, itu kan kemarin, sekarang mati. Gitu loh. Bisakah kita mengambil pelajaran? Tidak disangka-sangka. Berarti ketemu kemarin, ketemuan yang terakhir, gak disangka-sangka. Saya itu berangkat ke ibu sama keluarga. Ada anak saya depan, istri gendong si bayi. Anak saya yang ketiga ini nanya, "Sik lama tapi?" Insya Allah 5 menit akan nyampe. 5 menit nyampe. Gak taunya Pak, berapa detik ke depan, subhanallah, ada peristiwa depan saya itu lubang besar dalam. Ada jalan sing enak sebelah kanan lubang itu, sepeda motor dari sana bawah gak mungkin saya lewat jalan sing gini. Sebelah kiri sungai, gak ada pilihan, lewat tengah. Yang tadi saya bayangkan paling 5 menit nyampe, gak jadi 5 menit, tenger-tenger ning kono jatuh semua kita. Ke depan berapa detik gak kita sangka kita akan mengalami bencana yang luar biasa. Ini masih mending luka, ini 7 orang meninggal dunia. Bayangan rekreasi, bayangan hiburan, bayangan seneng-seneng, bayangan refreshing. Video sudah disiapkan. Nek wis ngono sapa sing ngerti video? Kurang apa, bekal sudah disiapkan mateng. Ono sing peduli nulungi segone brengkesane. Ono sing mikir brengkesane, dolek brengkesane. Enggak mikir, hilang semua.
Tidakkah itu kita jadikan pelajaran? Dan kita juga akan bisa mengalami hal yang serupa. Itu kematian, Pak. Yang kedua. Yang ketiga, yang bahkan ada yang nauzubillah ketika berangkat menikah. Bayangkan. Kan selalu kontak antara pihak laki-laki yang iring-iringan menuju ke pelaminan si perempuan yang sedang menanti di rumahnya. Sudah sampai mana, kan begitu toh? Oh, sudah sampai sini. Oh, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan lancar. 1 jam, paling setengah jam udah nyampe. Terjadi peristiwa setengah jam, tidak ada jaminan pernikahan berlangsung. Setengah jam tidak ada jaminan, padahal sudah persiapannya sekian tahun, sekian menit berubah. Pernikahan dibatalkan. Kenapa? Pengantin laki-laki meninggal dalam kecelakaan. Kenapa yang Allah pilih kok bukan pengiringnya? Ada peristiwa begitu terjadi. Persoalannya, bisa nggak kita ambil pelajaran? Apa yang terjadi di pihak perempuan yang sedang menanti, manten sudah dirias, pelaminan sudah digelar, fotografer sudah disiapkan, kamera sudah disiapkan untuk dokumentasi acara sakral ini. Gagal berupa perawatan jenazah. Senyuman berubah menjadi tangisan yang memilukan. Itu bagi Allah mudah. Ingat kita seperti ini. Makanya tidak ada tempat yang paling aman ketika Allah sudah mengendaki. Mana tempat yang paling aman? Dibuka surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Nyenengkuk kula besamen dimanapun sehingga kita punya persiapan. Karena peristiwa yang tidak diduga-duga itu bisa terjadi di tempat-tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Surat 7 97 9 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Iya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dengan ayat-ayat ini? Peristiwa yang tidak kita sangka-sangka, peristiwa yang tidak kita duga-duga itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja tanpa kita sadari. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil apa? Ini penting kayak ngeten iki. Kadang-kadang kita tahu ayat gak ngerti karpe. Dengan adanya ayat ini pelajaran apa yang bisa kita petik? Harus selalu menjalin komunikasi dengan Allah. Peristiwa yang tidak diduga-duga itu bisa terjadi di tempat, di waktu, di kondisi yang tidak pernah kita sangka-sangka. Masya Allah. Bun, nak kados ngeten iki. Apakah penduduk negeri merasa aman jika datang kepada mereka siksaan dari kami di waktu malam, di saat mereka sedang tertidur pulas di dalam kamar tidurnya? Di dalam kamar tidur tidak selamat dengan suatu bencana ketika Allah berkehendak. Penduduk negeri mana yang merasa aman dengan datangnya siksaan kami yang datang secara tiba-tiba di waktu pagi saat mereka sedang bermain-main? Seperti peristiwa kolam renang
Pemandian air hangat berubah menjadi kuburan keluarga. Dia menyangka suara hujan di Pacet beberapa waktu yang lalu. Satu keluarga mandi di situ, mendengar suara gemuruh, dikira air hujan, nggak ngerti banjir bandang yang kemudian mengubur mereka di tempat tersebut. Pernah diduga? Pernah disangka? Bisa ngambil pelajaran? Itu yang penting. Insyaallah. Bon, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang perlu kita ingat dari kematian apa? La yafirru minal maut. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Ketika ajal sudah ditetapkan oleh Allah, ketika kematian sudah ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa lepas darinya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Doa para ulama, Allahumma arhamni yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib wala bukaul habib. Ya Allah, rahmatilah aku, sayangilah aku, kasihanilah aku di hari obat semua dokter tidak berguna. Tangisan orang-orang yang mencintai tidak bermanfaat. Kapan itu? Ajal tiba. Anak-anak kita yang nangis, merengek-rengek di ujung kaki kita, itu enggak menjadikan sebab kematian dibatalkan. Istri yang hamil tua, yang sebentar lagi akan melahirkan, menangis terseduh-seduh dengan kedalaman yang luar biasa, memegang erat tali suaminya yang sedang merasakan sakaratul maut, dipegang erat oleh istrinya yang dalam keadaan hamil tua. Tangisan istri yang penuh harapan agar suaminya bisa hidup, menyaksikan masa kelahiran anaknya pun tidak mampu menghentikan kematian. Ada dulu Ustadz Khoifin di Sidoarjo itu. Ustadz Khoifin meninggal dunia saat anak-anaknya masih kecil, Pak. Istrinya hamil tua, dipegang sama suami istrinya, nggak mau dilepaskan. Sampai dokternya pun mengizinkan, sampai di ICU pun istrinya diizinkan karena kondisinya kasihan gitu. Hamil tua, suami dalam keadaan sakaratul maut. Keberangkatan kematian tetap berjalan. Proses pencabutan ruh tidak terhalang sama sekali gara-gara adanya peristiwa ini. Bisakah kita renungkan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat 4 ayat 78, "Ainama yutrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kematian akan menjemputmu, kematian akan menemuimu, kematian akan menerkammu sekalipun engkau berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Silakan. Surat 478. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Berarti pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Cukup. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, kematian akan menemuimu di tempat tersebut, sekalipun engkau di benteng yang sangat kokoh. Dalil yang kedua, surat 62 ayat 8. Surat 62 ayat 8. Kematian akan menerkammu sekalipun engkau lari dan menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad, kematian yang kamu berusaha lari darinya. Kan maunya manusia itu gak mau mati toh Pak aslinya. Gimana? Aslinya kita itu kan gak mau mati sebenarnya. Terus berusaha untuk menghindar. Buktinya apa? Buktinya kita selalu berobat. Begitu sakit dibawa ke dokter, dokter nggak sanggup kasih rujukan ke rumah sakit nggak sanggup
kasih rujukan pada rumah sakit yang lebih besar. Ternyata dia juga nggak sanggup, kasih rujukan lagi ke rumah sakit yang lebih lengkap. Di situ kematian itu diambil. Tidak ada yang bisa lari dari kematian ketika kematian sudah ditetapkan. Ada rumah sakit yang sanggup memperpanjang umur, ada dokter yang siap memberikan kepanjangan umur. Dibuka surat 75. Surat 75 ayat 26. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Perhatikan Pak, Allah mengatakan sekali-kali tidak. Apabila roh sudah di kerongkongan, ini yang disebut dengan naza, dan itu yang disebut dengan peristiwa sakaratul maut akan terjadi. Dalam situasi demikian, dalam kondisi demikian, Allah berfirman dengan kebesarannya. Ketika roh sudah di kerongkongan, Allah berfirman dengan kebesarannya. Allah berfirman dengan kekuasaannya. Allah berfirman dengan kemahaperkasaannya. Apa kata Allah? Man roh wakila man roh. Dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada orang tersebut, siapa yang bisa mengobatimu kalau sudah demikian? Ketika roh sudah di kerongkongan, rumah sakit mana yang sanggup? Dokter mana yang siap? Obat apa yang bisa menyembuhkan? Wakila man roh. Ketika roh sudah di kerongkongan, dikatakan kepadanya, siapa yang bisa mengobatimu? Ada yang sanggup. Ketika roh sudah di kerongkongan, saat-saat yang menentukan, dokter angkat tangan, semua peralatan tidak berfungsi, semua obat-obat tidak berguna, tangisan orang-orang yang mencintai kita itu sama sekali tidak bermanfaat untuk menghentikan prosesi pencabutan roh. Tetap berjalan sekalipun anak kita menjerit-jerit menangisi kita, itu akan kita alami. Siapa yang bisa menghentikan kematian ini? Ini kita lupakan, ini yang kita lupakan. Insyaallah. Oleh karena itu bapak-bapak, disitulah orang itu baru sadar. Orang yang akan mengalami kematian baru yakin, ngerti apa? Wa dhanna annahul firaq. Dia baru sadar, dia baru yakin, itulah saat perpisahan. Setelah ini tidak ada lagi wajah itu bisa kita lihat. Setelah ini tidak ada lagi senyuman itu kita saksikan. Setelah ini tidak ada lagi jabat tangan yang bisa kita lakukan. Itu terakhir kita menyaksikan annahul firaq. Hari itu di tempat itu terjadi perpisahan yang besar. Setiap kita akan mengalaminya. Hanya tunggu kapan waktunya, Allah yang tentukan, bukan kita. Maka bersiap-siaplah. Terakhir yang perlu kita ingat dari kematian yang keempat adalah al-maut laisat nihayatul umur. Kematian bukan akhir segalanya. Yang perlu kita ingat dari kematian yang keempat apa? Kematian bukan akhir segalanya. Itu tahapan episode. Ada kehidupan yang lebih serius yang akan kita hadapi nanti. Materi berikutnya yang akan kita siapkan tentang dahsyatnya sakaratul maut. Akan kita pelajari bersama-sama dan kita akan menyongsongnya.
Demikian kajian kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.